Oke, hello, welcome back lagi sama gua di YS Channel. Hari ini gua lagi di lahan gitu kan, yang tadinya pengen gua bikin buat bengkel, tapi belum jadi. Ya kita lihat aja nanti. Nah, motor juga lagi standby di pojok sana. Gua hari ini lagi diem dulu bentar, nyempetin buat bikin satu konten yang menurut gua bakal jadi asik banget buat dibahas dan buat dicari tahu. Tapi disclaimer, gue di sini tidak mau menyudutkan siapapun ya. Gue hanya ingin bertanya dalam artian mengutarakan unek-unek gue sebagai ya penduduk, terus juga sebagai driver ya nggak, dan sekaligus ya mungkin teman-teman juga banyak yang mempertanyakan hal yang sama gitu loh, mengenai apa sih namanya faktor esensial, kritikal, dan lain-lain, terutama berhubungan dengan lewat penyekatan. Ini yang asik dan yang paling seru, karena for your information gitu kan. Nah, ini untuk petugas terkait atau yang di lapangan, kok gua ngerasanya setiap penyekatan tuh aturannya berbeda-beda. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue udah lewat 3 penyekatan dan tiga-tiganya aturannya beda-beda. Gue tidak mau menyudutkan siapapun, tapi sekedar bercerita dan sekedar mempertanyakan. Tapi daripada lama-lama, yuk mari dibahas. Nah, poin pertamanya itu gue berbicara di Gojek terlebih dahulu ya. Di Gojek itu ada informasi seperti ini. Nah, di informasi itu kita bisa lihat di mana katanya kita bisa lewat penyekatan kalau kita membawa order. Dan katanya pihak Gojek dari situ yang gue tangkap, dia sudah berdiskusi dengan pihak terkait mengenai ya berbagai macam upaya untuk memperlancar kita mitranya untuk beroperasi, atau juga untuk ya sekedar mencari uang lah ya. Tapi satu hal yang unik adalah di informasi tersebut kita diizinkan untuk lewat perbatasan atau penyekatan apabila kita mendapatkan order. Pertanyaannya, Gojek sendiri yang mengajarkan kita untuk tidak pernah menolak order untuk mendapatkan performa baik, untuk mendapatkan penghasilan maksimal gitu kan, untuk menjaga kesehatan akun biar si akun itu nggak, istilahnya nggak budek. Nah, biar juga dapat emblem, dan kalau emblemnya itu makin naik ya kan, contoh dari partner basic lah nyampe endingnya platinum, itu ada perbedaan red order yang kalau lu bisa sampai ke emblem paling tinggi, order lu bakal jadi lebih enak. Nah, kalau lu nolakin, performa lu turun, otomatis lu juga istilahnya akan kena sanksi juga. Nah, itu pertanyaannya. Dan kalau kita tidak melewati order, dalam artian kita pasukan abri ya, kayak gua, asal dapat kita beri, otomatis lu nggak akan tahu lu mau kemana, karena lu auto bid, dapat order lihat jalan, dapat order jalan, dapat order jalan. Sometimes lu akan lewat penyekatan, dan gimana caranya lu pulang gitu. Kalau lu sudah capek, imun lu akan drop, kurang istirahat. Even lu sudah divaksin pun, kalau imun lu nggak kuat karena lu kecapean, ya nggak covid juga sih, semua penyakit juga bisa datang. Nah, itu satu kondisi yang menurut gua tanda tanya besar. Gimana? Tapi terlepas dari itu semua, nah, gua nggak tahu nih, kalau yang sepemahaman gua sebagai orang awam, untuknya di Gojek ya, yang motor, bukan yang gokar, kita nih masuknya ke dua sektor, yaitu logistik dan transportasi. Harusnya bisa lewat, tapi kenapa di beberapa tempat kok nggak boleh lewat, bahkan suruh putar balik. Tapi di beberapa tempat juga ada yang boleh lewat walaupun kita tanpa bawa order. Dalam artian, kalau kita kebuang ke daerah itu, kita boleh pulang gitu loh. Tapi ada yang sama sekali enggak dan kita suruh putar balik. Nah, itu kan pertanyaan. Dan ini bukan berbicara soal fakta atau opini, ini adalah fakta yang gua dapat. Sebagai contoh seperti di gambar ini.
Di sini kita lihat sama-sama tuh, itu di daerah Pondok Gede. Di daerah Pondok Gede ada penyekatan, tapi tidak ada yang menjaga, semuanya lewat. Gue nggak ngerti kenapa. Dan video itu real, gue ambil kalau nggak salah kemarin di hari Minggu. Tanggal berapa gue lupa, nanti gue cantumin tanggalnya. Nah, terus ada lagi di daerah Pasar Minggu. Oke, kalau di daerah Pasar Minggu gue tidak ada bukti video otentiknya, karena pada saat itu memang gue tidak merekord. Tapi yang pada saat itu gue dapat order di Pasar Minggu, itu gue sebelumnya itu dapat order dari dari Pondok Gede ke Jagakarsa, dan dari Jagakarsa ke daerah sekitar situ juga di daerah Depok, dan gue pulang lewat Pasar Minggu situ. Mau nggak mau kan, arah pulang paling deket, dan biar nggak terlalu capek juga, akhirnya gue lewat situ. Dan cuman dengan jaket ojol, ditanya, "Bapak ojol ya, dari mana mau kemana?" Gue bilang gue boleh lewat situ, dan gue bisa muter balik di Pasar Minggu untuk ke arah Simatupang. Jadi arahnya dari Depok ya, dari belakang ke depan, lurus di bawah tol Jor itu, yang kalau ke kiri ke Ragunan, itu muter balik langsung kita bisa pulang. Nah, tapi yang unik, nah ini yang kemarin gue sempat debat, ini ada videonya. Di Jalan Raya Bogor katanya kalau ojek online, taksi online kalau kosong nggak boleh lewat. Padahal gue mau pulang, gue tadi habis dapat order ke daerah sini. Terus gimana? Angkot segala macam kalau kosong diputar balikin. Padahal transportasi esensial boleh. Katanya syaratnya kalau ngangkut barang doang boleh jalan. Itu di daerah Raya Bogor. Dan gue juga nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. For your information, gue kesana, kita kesana lebih tepatnya, apabila ada dari kita yang terpaksa, bukan kemauan kita melewati penyekatan ya, itu pastinya karena kita dibawa oleh order, baik itu paket ataupun penumpang, ke daerah sana, perbatasan. Masa ya kita nggak boleh pulang? Kita harus mutar. Iya, kalau memang masih ada jalan putar. Kalau nggak ada jalan putarnya, kita mau pulang lewat mana? Itu jadi pertanyaan. Dan gue nggak ngerti kebijakannya seperti apa. Kalau memang ada kebijakan khusus dari petugas, ya tolonglah, mohon, untuk petugas lebih bijak dalam menyikapi gitu kan. Jadi semuanya enak dan sama-sama bisa jalan. Kita juga bukan mau kita kok gitu loh. Kita sudah divaksin sebagian besar, dan kita juga tetap taati prokes. Jadi ya seharusnya kita bisa lewat daerah situ dengan cukup tenang gitu loh. Kalau memang seperti gue mau pulang, ya kasusnya ya sudah gitu loh, karena gue udah dari pagi gitu kan, dan gue pengen pulang. Emang ceritanya nyari yang pendekan aja dekat rumah, karena gue tahu rumah gue jarang yang jauh-jauh. Tapi kasusnya itu gue suruh mutar. Akhirnya gue kesel, ya udah, yang di Keramat Jati kemarin gue muter balik, gue cari order lagi, ya sekalian dah nyari gosen berapa kali, atau apapun lah, gosen goret, karena pasukan abri gue mau order apa ya gue sikat. Sampai terakhir gue dapet kayak modelan halodoc dari Century kalau gue nggak salah, kayak gini. Dan pas gue mau lewat penyekatan, ya enggak, itu kamera gue matiin. Kenapa kamera gue matiin? Karena ada satu dan lain hal dulu yang sempat bikin gue parno ya. Jadi akhirnya gue nggak pasang kamera di motor ataupun di helm. Nah, Indian sih gue bisa lewat, walaupun gue sempat debat, katanya semua harus putar balik. Nah, pertanyaan gue, kan gue lagi bawa order, aturannya jelas boleh, kenapa nggak boleh gitu loh. Sempat dipersulit. Dan pada saat gua tunjukin ordernya, katanya, "Oh, kalau obat boleh," katanya. Loh, sekarang pertanyaan gua, emang hanya obat yang boleh? Kan kita lagi bekerja. Walaupun kita lebih tepatnya bukan bekerja sih ya, berusaha, karena emang kita pengusaha kecil. Kita bukan pekerja Gojek, kita adalah mitranya Gojek. Nah,
kenapa kok begitu gitu loh. Itu satu pertanyaan gue, kenapa kok kayaknya dipersulit pada saat ingin lewat dari penyekatan, padahal lewatnya pun ya, satu pertanyaan gue, bukan mau gue gitu loh kebuang jauh-jauh gitu loh, tapi kalau dapat order kenapa enggak, dan kalau emang istilahnya duitnya gede gitu kan, dapat order kakak situasi kayak gini, ya kenapa enggak gitu loh. Lu lagi susah duit, lu dikasih duit lu tolak, ya istilah kan bodoh banget lu. Nah, itu kecuali kalau emang ordernya membahayakan, dalam artian oversize, lu bawa obat ke orang covid, apa lu bawa orang covid gitu kan, nah lu juga nggak pakai APD, nah tuh kalau lu bawa lu cari mati. Tapi kalau masih ordernya aman, ya kenapa enggak gitu. Satu pertanyaan gua ya, moga-moga bisa kejawab sama pemerintah terkait ya kan, petugas-petugas. Tapi di sini disclaimer, gue cuman bingung aja gitu loh. Terus terang, teman-teman Gojek, teman-teman online, semua orang ya, atau yang masih kerja di jalan gitu loh, rata-rata bukan karena mau mereka keluar. Siapa sih yang nggak pengen di rumah, apalagi kalau yang udah punya anak, udah punya istri. Siapa yang nggak pengen di rumah anteng main sama keluarga? Semuanya pasti pengen. Tapi satu hal yang tidak membuat orang itu pengen di rumah, kebutuhan. Ya beberapa gesekan sudah terjadi kan di luar sana. Jadi yang kayak lu bisa lihat lah, ada orang pedagang marah-marah berantem sama petugas. Ya sebenarnya intinya bukan karena mereka mau berantem gitu loh, tapi sudah karena kebutuhan mereka. Sekarang kalau mereka tidak berusaha, mereka tidak akan mendapatkan uang. Nah kalau mereka tidak mendapatkan uang, atau kita tidak mendapatkan uang, gimana kita bisa hidup? Dan istilahnya kalau toh kita ngirit-ngirit sengirit-ngiritnya, biasanya sebagai orang tua itu bela-belain biasanya ya ngurangin pengeluarannya dia demi anak, demi istri. Otomatis ngurangin makan, puasa di jalan lah istilahnya, atau gimana, capek, perut kosong, terus kena penyakit, pulang jadi OTG minimal gitu kan. Misalnya kita nggak tahu amit-amit jadi OTG atau tiba-tiba positif beneran, siapa yang mau tanggung jawab? Otomatis satu keluarga itu jadi suspek, dan nambah lagi tuh grafik makin tinggi. Semua serba salah gitu loh. Cuman untuk dalam kasus-kasus tertentu ya mohon dilihat lagi, dan penindakannya mohon jangan dengan emosi sebisa mungkin. Jadi juga tidak menyulut emosi, apalagi di jalan. Ini kayak gini aja nih ya, lu bisa lihat kan situasi panas banget. Ini kalau udah panas, lu kejemur di atas motor, bawa tentengan. Belum nih ya kalau tentengannya ngepet gitu kan. Gede bener gitu kan, atau berat bener, atau misalkan tokonya lu tiba-tiba muter-muter. Itu udah pasti emosi itu naik. Nah, kalau lu udah emosi naik ya kan, petugas emosi ya kan. Sama-sama ini bukannya satu gimana lah, saling menghimbau atau gimana, ditelaah, pakai aturan yang jelas. Itu jadinya pasti cekcok, dan nggak ada yang mau cekcok kan. Jadi ya selesaikanlah dengan kepala dingin, bijak, baik-baik. Dan buat teman-teman di jalan, pesan gua tetap jaga prokes ya nggak. Kalau toh memang dipaksa suruh muter ya udah, tapi kalau mau istilahnya gimana dalam artian lu tetap harus lewat sana karena memang sudah nggak ada jalan, ya udah gitu loh. Cari aja order yang lewat sono, karena pasti bisa lah, pasti dapat order. Dan dengan catatan akun lo harus sehat. Cari aja order yang lewat sana. Kalau enggak ya bisa lewat beberapa jalan lain sih. Kalau yang di Raya Bogor itu gua kemarin nelaah, banyak kok masih jalannya buat nembus ke arah Jakarta yang nggak ditutup, dan itu masih bisa lo lewatin situ. Dan di sini gue bukan ngajarin, tapi kalau memang rumah lo di sana ya mau gimana, masa lo nggak pulang?
Ini gue bicara kayak gini buat yang kasusnya kebawa ke daerah sana dan nggak bisa pulang karena penyekatan. Thank you for watching. Mohon maaf videonya agak panjang dan mungkin nggak berfaedah. Ini cuman unek-unek gua doang, mewakili ya beberapa unek-unek teman-teman driver mungkin, ataupun kaum pekerja yang terpaksa melewati penyekatan tapi tidak bisa pulang. Gimana caranya? Kita mau kok ikut aturan, kasih tahu aturan yang jelas, jangan berubah-ubah, samakan aturan setiap pos penyekatan. Kita mau taat kok, itu loh, terutama gua ya, gua mau taat. Itu. Ketemu lagi di video berikutnya, moga-moga tetap sehat semua dan tetap semangat di jalan. Gue YS, gue mohon pamit. Thank you for watching, bye bye.